Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Rianti dengan NIM 2112106101. Baik, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas manajemen sains. Baik, langsung saja di sini saya mengambil judul Peramalan Kebutuhan Energi Listrik Menggunakan Metode Gabungan. Kebutuhan energi listrik suatu daerah makin lama terus meningkat, beriringan terhadap laju pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk sebagai konsumen energi listrik. Untuk mengimbangi hal tersebut, maka perlu melakukan peramalan kebutuhan energi listrik. Metode peramalan. Pada peramalan kebutuhan energi listrik memiliki 4 metode, yaitu metode analitis, metode ekonometri, metode kecenderungan, dan metode gabungan, yang biasanya digunakan oleh perusahaan yang bergerak di bidang menyedia energi listrik. Sebagai pengaplikasiannya dalam mengupayakan prediksi yang bagus serta presisi dana presisi, dibutuhkan beberapa tipe metode yang di setiap metodenya mempunyai keuntungan dan kerugian. Model pendekatan peramalan. Pendekatan yang dibutuhkan untuk melakukan peramalan diharuskan bisa mensimulasikan hubungan antara keperluan energi listrik terhadap faktor lainnya. Pendekatan yang dapat dilakukan untuk pendekatan peramalan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan sektoral, yang dimana pendekatan ini dilakukan untuk membuat peramalan kelas, cabang, dan wilayah, kemudian diperoleh hasil estimasi pemasaran energi untuk masing-masing sektor pelanggan listrik. Yang kedua, pendekatan lokasi yang dimana sebagai upaya dalam membuat peramalan terhadap wilayah yang digolongkan terisolasi karena wilayah tersebut tidak terhubung dengan sistem interkoneksi. Metode gabungan. Berdasarkan skenario perhitungan dengan metode gabungan, kemudian harus menambahkan konstanta baru terhadap persepsi dasar. Antara lain yang pertama, pertumbuhan jumlah pelanggan. Pada tahap ini dianalisa dengan memperhatikan data pengguna energi listrik selama 5 tahun sebelumnya. Dengan persamaan matematisnya antara lain yang pertama yaitu pertumbuhan jumlah pelanggan. Pada tahap ini dianalisa dengan memperhatikan data pengguna energi listrik selama 5 tahun sebelumnya dengan persamaan matematisnya antara lain P kecil dengan P besar sama dengan akar pel T kurang 1 per pel T kurang 5 kurang 1 dikali dengan 100%. Keterangannya yaitu yang dimana P kecil dengan P besar ini adalah pertumbuhan pelanggan, pel T kurang 1 sama dengan jumlah pelanggan tahun sebelumnya, pel T kurang 5 adalah jumlah pelanggan 5 tahun sebelumnya. Yang kedua adalah pertumbuhan konsumsi energi listrik. Pada tahap ini dapat dianalisa dengan memperhatikan data pemakaian energi listrik selama 5 tahun sebelumnya dengan persamaan matematisnya sebagai berikut. PE sama dengan dalam kurung akar ET per ET kurang 5 dikurang dengan 1 dikalikan dengan 100%. Keterangannya yaitu PE sama dengan pertumbuhan pemakaian energi. ET kurang 1 sama dengan pemakaian energi tahun sebelumnya. ET kurang 5 sama dengan pemakaian energi 5 tahun sebelumnya. Yang ketiga adalah elastisitas energi. Elastisitas energi adalah hasil komparasi antara perkembangan pemakaian energi listrik terhadap perkembangan ekonomi, di mana jika nilai elastisitasnya semakin kecil menyebabkan akan semakin bagus pada penggunaan energinya. Secara matematik dapat disajikan dalam formulasi antara lain EE sama dengan PE per G. Dengan keterangan EE sama dengan elastisitas energi, PE sama dengan pertumbuhan pemakaian energi, sedangkan G adalah pertumbuhan ekonomi dalam kurung PDRB atau PDRB.
Yang keempat adalah faktor pelanggan. Faktor pelanggan adalah bentuk komparasi terhadap jumlah pengguna di setiap divisi dengan pertumbuhan ekonomi. Secara matematik dapat disajikan ke dalam formulasi antara lain CF sama dengan PP per G. Dengan keterangan CF adalah faktor pelanggan, PP sama dengan pertumbuhan jumlah pelanggan, sedangkan G adalah pertumbuhan ekonomi atau PDRB. Yang kelima adalah rata-rata daya tersambung per pelanggan. Pada variabel ini dapat dihitung dengan memperhatikan daya tersambung dan jumlah pelanggan. Dengan persamaan matematisnya seperti berikut. DR sama dengan DT kurang 1 per PL T kurang 1. Dengan keterangan DR sama dengan rata-rata daya tersambung, DT kurang 1 sama dengan daya tersambung tahun sebelumnya, PLT kurang 1 sama dengan jumlah pelanggan tahun sebelumnya. Peramalan dilakukan dengan memperhatikan data total pelanggan, pemakaian energi listrik, dan data beban dari PT PLN atau Persero, UP3, Kota Pontianak, serta data ekonomi dari BPS Kabupaten Kuburaya. Analisis peramalan dihitung secara keseluruhan berdasarkan data konsumsi energi listrik di Kabupaten Kuburaya dari tahun 2017 hingga tahun 2021 yang diperoleh dari PT PLN atau Persero UP3 Kota Pontianak. Baik, mungkin itu saja presentasi materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.